Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita pada subuh hari ini dalam ketaatan. Tentunya kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan untuk bisa kita gunakan dalam ibadah di jalannya. Dan yang lebih utama lagi, Allah masih memberikan pada kita rasa cinta kepada orang-orang beriman, rasa cinta kepada amalan-amalan yang berkaitan dengan iman, dan rasa cinta kepada hal-hal yang bertujuan untuk meningkatkan iman. Salah satu hal yang bertujuan untuk meningkatkan iman, Bapak Ibu sekalian, ya majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada kita, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kata Rasulullah, tidak ada satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah Allah seperti ini di masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah, ada ayat Allah yang dibaca, wa yatadarasunahu fima bainahum, ada yang dipelajari sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah. Kata para ulama, ini yang menjadi penting. Belajar tempatnya di masjid, majlisnya majlis ilmu. Makanya sebaik-baik majlis ilmunya Rasulullah SAW di zaman beliau hidup itu adalah di masjid. Makanya Masjid Nabawi itu menjadi masjid yang menjadi sumber keilmuan, peradaban. Kapan kebanyakan Rasulullah memberi ilmu? Setelah sholat, Bapak Ibu sekalian, majlis ilmu. Bahkan kalau itu maghrib atau isya atau sholat zuhur yang ada sholat ba'diyah setelahnya, mereka tidak sholat terlebih dahulu. Setelah sholat, mereka tidak sholat sunnah terlebih dahulu, tetapi mereka bermajlis ilmu dulu. Untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Untuk meningkatkan keilmuan dan keimanan mereka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka itu setelah kemudian mereka kumpul di masjid, salat, beribadah, mereka ada ayat yang dibahas, ada ilmu yang ditambah. Inilah yang kemudian menjadi rumus terbaik dalam belajar, Bapak Ibu sekalian. Rumus terbaik belajar itu sedikit amalkan, sedikit amalkan. Umar bin Khattab ditanya suatu ketika oleh seorang sahabat, "Ya Umar, mengapa engkau masih memurajaah surah Al-Baqarah? Kita ini sudah sampai Al-Ankabut, kita sudah sampai Al-Anbiya. Mengapa kamu masih berada pada surah Al-Baqarah?" Berkata Umar, "Tidaklah saya melewatkan satu ayat yang saya hafal dalam surah Al-Baqarah kecuali saya harus memahaminya. Apa sebab turunnya ayat, kenapa ayat diturunkan, di mana diturunkan, dan kecuali saya sudah mengamalkannya." Itulah kenapa Umar bin Khattab hafal Al-Baqarah itu 10 tahun. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena setiap ayat yang dia mau hafalkan, yang dia mau baca, itu harus dia fahami, harus dia amalkan. Itulah hakikat ilmu, Bapak Ibu sekalian. Difahaminya sesuatu, diamalkannya. Barulah kemudian itu menjadi kategori ilmu yang kita bawa untuk akhirat kita. Karena kalau kemudian kita memiliki ilmu dan kita tidak mengamalkannya, kita memiliki ilmu dan kita tidak memahaminya, maka kita akan menjadi orang yang mudah tersesat, mudah diadu domba, mudah kemudian berpikir yang macam-macam. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kita tidak punya landasan pengetahuan. Ini kalau saya tanya dari ujung kanan ke ujung kiri sampai belakang, kalau saya tanya tafsir surah Al-Fatihah, masih banyak yang belum tahu. Ini baru Al-Fatihah. Belum kita bahas surah-surah yang lain. Tadi ada doa yang saya baca di rakaat pertama dalam surah Thaha. Dan ini setiap saya mau ceramah pasti saya baca doa ini. Doanya Nabi Musa.
Yang kemudian Allah dengan doa ini membuka hatinya Nabi Musa, membuka pemikirannya Nabi Musa, dan orang yang sampai mengaku dirinya Tuhan sekalipun, Fir'aun. Doanya ada pada ayat yang kemudian kami baca dalam surah Thaha tadi, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, Allah menyuruh Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Dia katakan, idhhab ila fir'aun innahu tagha. Ketika Allah mengatakan, pergilah ke Fir'aun, dia melampaui batas, wahai Musa. Disebutkan Bapak Ibu sekalian, sebelum Allah memerintahkan Musa menghadapi Fir'aun, bayangkan yang justru kita kemudian ketahui, yang justru kemudian kita fahami, kalau kemudian ada orang buronan, ada orang dicari-cari satu negara, mestinya kan dia menghindar Bapak Ibu sekalian, mestinya kan dia lari dari tempat itu. Tapi Allah justru kebalikan, kata Allah, idhhab ila fir'aun, pergilah ke Fir'aun. Musa yang sendiri disuruh mendatangi istana kerajaan seorang raja yang jelas-jelas mau membunuhnya. Innahu tagha, dia melampaui batas, wahai Musa. Apa kata Musa? Qala rabbi shrah li sadri. Ya Allah, saya minta pertama lapangkan dada saya. Makanya ada surah di juz ke-30 namanya Al-Insyirah, yang kalau anda baca, alam nashrah laka sadrak. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Bukankah wahai Muhammad, nashrah, kami telah melapangkan dadamu, laka sadrak, dada. Kenapa yang dilapangkan dada? Nah, ini unik. Kenapa doanya? Qala rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Yang pertama diminta Nabi Musa, dilapangkan dadanya. Anda tahu apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Maksud dari lapangnya dada adalah teguhnya iman, menerima apapun yang terjadi. Dan apa yang bisa membuat iman menerima apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ilmu. Tidak ada hal di muka bumi ini yang bisa membuat seseorang lebih tenang dalam ibadah, bisa membuat seseorang lebih tenang dalam menghadapi masalah atau musibah, menghadapi penyakit. Tidak ada Bapak Ibu sekalian melainkan ilmu. Makanya yang pertama diminta, lapangkan dada. Kenapa? Karena ilmu itu hakikatnya di dada, bukan di otak. Orang barat selalu mengatakan think, pikir. Agama kita tidak. Rasul mengatakan istafti qalbak, tanya hatimu. Agama kita mengajarkan yang utama dari ilmu itu dada. Apa di dalam dada? Hati. Makanya minta dilapangkan hati, karena sumber ilmu itu di hati. Coba lihat ini ayat. Khatamallahu ala Al-Baqarah. Apa yang pertama ditutup Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Ingat ini ya, ayat-ayat awal dalam surah Al-Baqarah. Lihat, ketika Allah berbicara tentang orang kafir, Pak, apa mereka bodoh? Apa mereka tidak pintar? Kurang pintar apa mereka? Handphone, pesawat, kamera, semua mereka yang buat, Pak. Tapi apakah orang itu dikategorikan orang berilmu? Tidak. Makanya pertama kali Allah katakan tentang mereka, khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hati mereka. Karena dada mereka sudah dikunci Bapak Ibu sekalian. Sepintar apapun mereka nggak bisa. Iya. Khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah terlanjur menutup hati mereka. Lalu apa yang ditutup? Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka. Jadi nggak bisa dengar nasihat lagi. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Dan mereka ditutup matanya. Jadi hatinya dulu dibutakan, lalu telinganya, lalu matanya. Kenapa?
Karena sumber ilmu yang hakiki di hati. Makanya kalau ada orang Yahudi Nasrani selalu mengatakan ini, Rasulullah tidak. Qalb. Maka ada doa Rasulullah, ya muqallibal qulub. Doa andalannya Rasulullah, sering sekali dibaca oleh Nabi kita. Semua harus hafal ini doa Bapak Ibu. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hatiku, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di atas agamamu. Doa yang sering sekali dibaca Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Coba bayangkan. Kenapa hati, Pak? Tadi Nabi Musa mau bertemu Fir'aun, qala rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku. Dia tidak mengatakan, pintarkan akalku, tidak. Karena hakikat akal itu tempat lewatnya ilmu. Adapun tempat berfikirnya ilmu, tempat berasanya ilmu, tempat bersemayamnya ilmu, hati, Pak. Maka banyak orang pintar tidak cerdas. Banyak orang pintar tidak ulul albab. Siapa yang dikatakan ulul albab? Orang-orang yang hatinya terjaga. Kepada siapa terjaga? Kepada Allah. Bagi dia di atas itu hanya ada Allah, di bawah itu hanya ada tanah. Dia enggak takut apapun. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena mereka adalah orang-orang yang hatinya dilapangkan oleh Allah. Qala rabbi syrah li sadri. Makanya kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Rabbi isyrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Lalu kemudian dia mengatakan, wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Minta dulu dilapangkan dadanya, baru dimudahkan urusannya. Wahlul uqadatam min lisani, ya Allah lancarkan lisanku, lepas ikatan-ikatan yang mengganjal ketika saya berbicara. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti apa maksud dari tujuanku, maksud dari ucapanku. Itulah doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Baru dia minta, waj'alni waziran min ahli, ya Allah jadikan bagiku teman. Dia minta Allah kepada Allah agar dia diberikan teman yang menemani dia menghadapi Fir'aun. Lalu dia minta, dia sebutkan orangnya, Harun akhi, Harun saudaraku, ushdud bihi azri, agar dia Harun bisa menguatkan saya dalam menghadapi Fir'aun. Wa asyrikhu fi amri, dan libatkan ya Allah Harun. Kenapa dia minta Harun? Karena Nabi Musa ini tahu diri. Nabi Musa orang yang kuat, orang yang cerdas, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya ditutupi oleh saudaranya Harun. Apa Harun kelebihannya? Allah puji di dalam Al-Quran, dia punya lisan yang fasih. Lisannya Harun itu jelas, kalau berbicara itu jelas. Orang ngerti apa yang dia mau. Orang bisa faham apa yang dia ucapkan. Sebaliknya Nabi Musa kuat. Bayangkan kalau diceritakan dalam Al-Quran, sekali dia melepas pukulannya, orang yang kena pukulan Nabi Musa itu meninggal, Pak. Itu ada dalam Al-Quran cerita. Dan itu nggak disengaja. Refleks begitu kira-kira. Qadha alaih. Ya. Beda memukul, ya, doroba itu sengaja memukul, tapi qadha alaih itu dia lepaskan tangannya, meninggal, kata Allah Azza wa Jalla. Makanya dia merasa bersalah sekali waktu itu. Nah, orang ini adalah orang yang kemudian berbuat zalim, tapi kemudian pukulan itu terlepas, dia tidak pernah menyangka orang itu akan meninggal. Saking kuatnya. Kisah yang lain menunjukkan kekuatan Nabi Musa ketika dia menolong dua putri Syuaib yang lagi mengambil air di Madian. Ini surahnya Al-Qasas. Semua orang berkumpul di dalam, ya, di tengah-tengahnya itu ada sumur, danau, tempat mengambil air, dan itu banyak orang berkerumun, laki-laki semua berat. Dua orang wanita itu menunggu di belakang.
Ya. Imra'atani tazudan, kata Allah dalam Al-Qasas. Ada dua wanita yang sedang menunggu. Kelihatan dari wajahnya dia sedang khawatir airnya akan habis. Dan sedangkan kalau dia menunggu laki-laki semua mengambil air, dia tidak akan kebagian. Datang Musa paling terakhir menanyakan pada kedua putri Syuaib, dibantulah diambil ember-embernya. Masuklah Musa dalam kerumunan orang, dia terakhir masuk, dia pertama selesai. Saking kuatnya Nabi Musa. Padahal untuk ngambil air itu rebutan. Ini di padang pasir, Pak, jangan dibayangkan seperti Makassar. Di Mesir kejadiannya, di Madian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itulah kenapa seorang muslim itu harus kuat dadanya. Dada itu hati. Nah, ada 3 amalan Bapak Ibu sekalian yang bisa menguatkan hati kita. Ini semua ayatnya ada dalam Al-Quran. Berkaitan dengan dada ini, hati. Ini kekuatan, Pak. Makanya ayatnya, alam nashrah laka sadrak. Wahai Nabi Muhammad, bukankah saya telah lapangkan dada? Orang dilapangkan dada, apa maksudnya lapang? Dibuka hatinya untuk menerima semuanya. Ilmu, kebaikan, nasihat, itu dilapangkan dada. Ini yang paling utama Bapak Ibu sekalian. Makanya kita dalam Islam itu tidak pernah dikatakan, ya Allah buka otak saya. Tidak ada, Pak. Buka dada saya. Ishrah li sadri. Unik ya. Kenapa bagi orang kita diajar pikir. Kalau Rasulullah tidak. Tanya ini. Datang seseorang mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ingin begini, berbuat dosa ini. Kata Rasulullah, istafti qalbak. Qalb itu hati. Hati itu di mana? Di dada. Tanyakan hatimu. Hati. Makanya orang-orang kita biasanya mengatakan pikir pakai ini, pikir. Kamu tuh nggak ada otak ya, pikir. Kalau Rasulullah tidak, tanyakan. Karena yang berpikir itu Bapak Ibu sekalian bukan ini. Yang berbuat dosa, coba ya, semua kita kalau mau berbuat dosa, coba ada nggak sesuatu yang aneh di hati? Ada nggak suara yang unik di hati? Ada nggak kayak ada yang berontak di hati? Kalau masih ada Bapak Ibu sekalian, artinya imanmu masih ada. Tapi kalau berbuat dosa sudah tidak ada yang berontak di hati, Pak, menangislah, karena iman itu udah nggak ada, Pak. Karena selama iman masih ada, mau berbuat dosa itu ini berontak hati. Ini nggak pernah berontak, Pak, karena ini itu cuma tempat lewatnya ilmu. Di mana dia bersemayam? Di sini. Saya kasih lagi ayat dalam Al-Ankabut. Kata Allah, bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur. Tadi alam nashrah laka sadrak. Rabbi syrahli sadri. Sadrun, sadrani, sudur. Apa itu sudur? Dada. Banyak dada. Kata Allah, bal huwa ayat. Itulah ayat-ayat kami. Bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur. Itulah ayat-ayat kami, bayyinat. Al-bayyinah. Tahu surah Al-Bayyinah? Surah yang jelas. Surah yang nyata. Apa yang nyata? Bukti-bukti kebesaran Allah. Di mana tanda-tanda kebesaran Allah? Bal huwa ayatun bayyinat. Di mana ayat-ayat Allah yang kita baca? Di mana ayat-ayat Al-Qur'an yang kita hafalkan? Di mana? Bukan di sini. Seyogyanya kita mengatakan Al-Fatihah yang kita hafal di sini salah. Di sini. Karena dia dihafal di sini, maka dia keluar di sini. Ini tuh tempat berfikirnya, lewatnya aja. Di mana dihafalnya? Di sini. Makanya Allah mengatakan, fi suduril ladzina utul ilm. Di dalam dadanya orang beriman. Dada, bukan otak. Enggak pernah Allah pakai kata akal. Otaknya, akalnya, enggak. Tapi di dalam dadanya. Kenapa? Kalau dadanya orang beriman itu baik, hatinya yang ada di dalam dada ini baik, maka cara berfikirnya akan baik, lisannya akan baik, berbuatnya akan baik. Itu rumus Bapak Ibu sekalian. Ya, coba antum bayangkan itu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Itulah ayat-ayat kebesaran kami, tanda kekuasaan kami di dalam dada-dadanya orang beriman.
Ya sudah mengerti ya? Ya lihat ya. Tadi Allah mengatakan orang Yahudi itu dikunci apanya dulu? Dadanya, baru telinganya, baru matanya. Dada, apa yang dikunci dada? Ternyata dada itu adalah sumber ilmu. Makanya doanya Rabbi syrah li sadri. Bapak Ibu sekalian, terakhir ya, enggak usah lama-lama ya, namanya kultum subuh tuh. Makanya ini jangan di subuh-subuh lagi saya kodong ya. Maghrib saja ya. Lebih lama perjalanannya daripada ceramahnya. Pak Zulfan tahu rumah saya di Baruga tuh. Perjuangan ke sini Pak Zulfan luar biasa, Masya Allah. Dan jangan dipanggil Ustaz Ikhwan subuh-subuh, kasihan. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ya. Terakhir ada 3 yang ingin saya titip. Ya. Cara untuk menjaga ilmu di dalam dada. Ada mungkin yang selalu bertanya, Ustaz, kenapa saya kalau hafal Quran sering lupa? Pagi saya hafal, sore saya lupa. Ya. Besok, hari ini saya hafal 1 halaman, besok pindah halaman baru, yang kemarin saya lupa. Ya. Ada juga yang mengatakan, Ustaz, kenapa saya susah sekali mengerti kalau ada Ustaz ceramah? Ya. Apa dia bahas? Selesai kajian, saya sudah lupa. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada 3 cara. Ya. Dan ini cara yang paling efektif, cara yang paling efisien untuk menjaga dada. Ya. Dada itu hati, sumber ilmu. Cara yang paling nyaman untuk memberikan kepada kita keilmuan. Ya. Supaya mudah kita menuntut ilmu, mudah kita belajar dan seterusnya. Ya, waktu S2 di Sudan ada profesor saya ini profesor ini Masya Allah memang ketat sekali, disiplin sekali. Setiap kali dia masuk dia absen, kemudian dia tanya satu-satu materi kemarin, ditanya. Jadi begitu terus setiap kali. Jadi kita itu setiap kali dia mau masuk kita sudah buka pelajaran minggu lalu, dibaca, siap-siap ditanya. Ya, karena kalau kita tidak bisa, itu nanti dihitung dia untuk jadi klasifikasi dari ilmu, klasifikasi dari nilai di ijazah. Jadi profesor ini masuk, Bapak Ibu sekalian. Tumben-tumbennya, kebetulannya dia tidak nanya apa-apa. Dia cuma berdiri, lalu kemudian dia mengatakan pada kita, cuma ada 9 orang waktu itu mahasiswa S2 Fakultas Hadis ya, yang di kelas saya. Memang ini hadis itu Pak, jurusan hadis. Itu jurusan yang paling sedikit peminatnya ya, karena paling susah dia dibanding Al-Quran, dibanding tafsir, dibanding fikih usul. Ini jurusan hadis ini yang paling ribet ya, paling susah ya, saking banyaknya hadis-hadis yang ada. Imam Ahmad itu punya buku Musnad Imam Ahmad, isinya 1 juta hadis. Anda bisa bayangkan ya. Waktu S2 saya disuruh hafal 350 hadis Pak. Anda bayangkan itu hafal 350 hadis, beratlah. Barunya dia berdiri lalu dia kemudian mengatakan, bukan akalmu yang pintar ketika kamu mampu menghafal hadis, bukan karena keturunan orang tuamu pintar maka kemudian kamu bisa menghafal hadis, bukan karena kehebatan dirimu untuk menghafalkan lewat akalmu kamu bisa hafal hadis, tapi dia katakan kamu bisa menghafal hadis. Dan hadis itu akan ada di dalam dadamu. Tidak mudah engkau lupakan dan mudah untuk engkau ajarkan. Itu karena engkau semakin taat kepada Allah Tuhanmu. Jadi dia katakan Pak, sumber ilmu yang utama, perbaiki ibadahmu. Maka Allah akan lapangkan ilmu. Kita semua diam itu waktu. Ada teman saya dari Nigeria Pak, dia itu hafal 500.000 hadis. Dia hafal Quran dari usia 9 tahun Pak. Dia sekarang hafal 500.000 hadis. Sekarang udah doktor dia, udah selesai S3-nya. 500.000 hadis dia hafal Pak. Sahih Bukhari hafal. Sahih Bukhari itu 5.000 hadis. Sahih Muslim hafal. Sunan Abi Daud hafal. Sahih Muslim itu 4.000-an hadis lebih. Sunan Abi Daud hafal. Sunan At-Tirmidzi hafal. Ya. Sunan, kalau Anda lihat Ustaz Adi Hidayat, 15 kalinya di atas Ustaz Adi Hidayat itu. Dia hafal Sunan Ibnu Majah, dia hafal An-Nasai. Jauh. Dia hafal Musnad Imam Ahmad. 500.000 hadis dia hafal, Pak. Dan bisa dites. Bayangkan.
Ini teman saya dari kecil yatim Pak, yatim piatu dari kecil. Dia sudah banyak ujiannya, dari kecil dia yatim, tapi semangat belajarnya kuat, Masya Allah. Ketika Syekh mengatakan itu, bukan hafalanmu yang kuat karena akalmu, karena bapakmu, karena seterusnya. Lalu kemudian Syekh mengatakan justru yang paling berbahagia dari semua orang yang punya hafalan-hafalan yang ingin kuat adalah ketaatannya pada Allah. Nangis ini teman saya Pak, pas duduk samping saya waktu itu, nangis dia menangis. Lalu kemudian dia sampaikan ke Syekh. Ketika ditanya sama Syekh, ya akhi ma yubkik, apa yang membuat menangis wahai saudaraku, kata Syekh. Dia katakan, asabta ma kallamtu ya Syekhana. Dia katakan, betullah yang kau katakan wahai Syekh. Saya bisa menghafalkan 500.000 hadis. Dia dari SMP SMA itu Pak sudah juara terus lomba hafal Quran, hafal hadis. Dia katakan saya bisa hafalkan 500.000 hadis karena saya ingat orang tua saya dulu. Kata Syekh, apa yang dilakukan orang tuamu? Apakah dia dulu pengajar ilmu hadis? Apakah dia dulu S2, S3, profesor di bidang hadis? Dia katakan tidak Syekh. Tapi dulu bapak saya muadzin, orang yang suka azan di masjid. Tidak pernah tertinggal sholat 5 waktunya kecuali dia bersama imam di belakang imam sampai dia mati. Sholatnya terjaga, tidak pernah lewat malamnya kecuali ada 11 rakaat. Tidak pernah satu hari dia lewatkan kecuali 3 juz Al-Quran dia baca. Tidak pernah dia lewatkan satu hari kecuali zikir pagi dan petangnya selalu dibacakan. Tidak pernah ada hari kecuali sedekahnya selalu lancar. Padahal kerja ayah saya cuman penjual pisang di pasar. Itu kita semua Bapak Ibu sekalian merinding. Kita barulah tahu sebab orang ini, anak ini bisa sepinter ini, bisa secerdas ini. Wah itu kalau di S2 saya tuh semua angkat tangan Pak. Giliran ilmu-ilmu menghafal kasih dia Pak 500.000. Kita 1.000 aja gak hafal Pak, dia 500.000. Anda bisa bayangkan itu. Orang hafal kutubus sittah, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai. Dia hafal di luar kepala Bapak Ibu sekalian. Quran apalagi gak usah ditanya. Kalau orang kalau sudah hafal hadis Pak, itu Quran mesti sudah lancar. Karena ngapain orang hafal hadis kalau Qurannya belum lancar? Itulah susahnya ilmu hadis, itulah susahnya jurusan saya. Karena untuk masuk ke jurusan ilmu hadis orang harus penghafal Quran. Kalau dia nggak penghafal Quran dia nggak bisa masuk di ilmu hadis Pak. Sebagian kampus mewajibkan itu. Kalau dia belum selesai 30 juznya, udah minggir, jangan dekat-dekat ilmu hadis. Karena Quran Anda belum paham, Quran Anda belum hafal, pasti susah memahami dan menghafalkan hadis. Ternyata sumber keilmuannya Pak bukan dari dia, dari kesolehan bapaknya. Itulah Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda mau anak-anak Anda mudah menghafal Quran, perbaiki diri Anda dalam ibadah. Jangan pernah bilang kalau saya ibadah, saya perbaiki sedekah, mengaji, saya ibadah, tidak ada efeknya pada anak. Siapa bilang Bapak Ibu sekalian? Inilah salah satu bukti utama. Bukti yang lainnya kalau dalam Al-Quran itu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Saya pernah ceritakan pada subuh Ramadan dulu itu. Waktu saya ngisi di sini. Itu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khidir, Anda tahu kenapa ada orang yang kisah ketiga? Kan ada 3 kisah itu yang Nabi Musa tidak bersabar. Satu ketika dia merusak kapal, dia naik di atas kapal, dia rusak. Nabi Khidir kemudian merusak kapal. Nabi Musa bertanya, kenapa kau rusak kapal? Kata dia, kau tidak bisa sabar. Dijelaskanlah di akhir, karena kapal itu dirusak karena setelah ini besok akan datang seorang raja mengambil semua kapal yang masih bagus. Sedangkan kapal ini miliknya orang miskin. Maka saya rusak supaya besok kalau ada raja yang zalim mau mengambil kapal, kapalnya tidak diambil. Kenapa? Rusak. Nanti dia perbaiki daripada diambil oleh raja. Yang kedua, kenapa dia bunuh anak? Ada anak yang dibunuh Pak. Coba lihat itu ayatnya dalam Al-Kahfi. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Mereka berdua berjalan sampai ketemu seorang anak. Kenapa dibunuh Bapak Ibu sekalian? Salah satu sebabnya karena kedua orang tuanya soleh. Dan Nabi Khidir dapat wahyu bahwa anak ini kalau besar dia bunuh orang tuanya. Maka karena orang tuanya soleh,
Anaknya dibunuh oleh Nabi Khidir atas wahyu dari Allah supaya orang tua soleh ini digantikan anak yang soleh juga. Kisah ketiga, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma. Ketika dia datang, dia perbaiki rumah yang hampir roboh. Punya siapa? Kenapa dia perbaiki rumah? Lihat ini, kalau orang tua soleh, anaknya pasti dijaga Allah. Kenapa diperbaiki rumah, Bapak Ibu sekalian? Kata Allah, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama. Dia katakan, kenapa kau bantu itu rumahnya anak yatim? Kenapa kau bangun dan tidak minta upah? Kata Nabi Khidir, wahai Musa, ini perpisahan saya dan kamu. Kamu tidak bisa sabar sama saya. Dijelaskan kenapa dia bangun rumah itu. Karena rumah itu miliknya anak yatim. Ada 2 anak yatim tinggal di dalamnya. Dan Anda tahu kenapa rumah itu roboh? Kenapa rumah itu dibangun ketika dia mau roboh? Karena kalau tidak rumah itu roboh, anak itu akan pindah dari rumah itu. Sedangkan di bawah rumah itu ada harta peninggalan orang tuanya. Dan Nabi Khidir mau rumah itu dibangun supaya anak yatim itu tidak pindah dan dia tumbuh besar di rumah itu sampai nanti dia menemukan sendiri harta warisan orang tuanya. Para ahli tafsir mengatakan kenapa bisa terjadi itu? Karena orang tuanya soleh. Harta yang ditinggalkan, harta yang halal, harta yang soleh. Maka sampai nanti dia besar, anak yatim itu besar, orang tuanya meskipun sudah meninggal, anaknya dijaga Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sumber ilmu ketenangan dalam hati yang pertama, perbaiki ibadah, maka akan dimudahkan ilmumu. Yang kedua, sumber ketenangan hati yang kedua, Al-Quran. Agar hati dilapangkan, agar ilmu dimantapkan di dalam dada, bacalah Al-Quran. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau ada kemudian kita lagi belajar gitu ya, atau kemudian ada masalah rumah tangga kah, masalah tetangga, masalah kantor, masalah apa saja Bapak Ibu sekalian, kemudian Anda agak pusing, agak stres, agak apa, coba ambil mushaf, ambil Quran Pak, duduk menyendiri, baca. Saya anjurkan kalau bisa baca artinya juga. Jadi sudah baca 1 ayat, baca artinya, baca 1 ayat. Setelah 1 halaman selesai, kalau masih belum tenang, tambah 1 halaman. Begitu terus. Coba buktikan setelah Anda melakukan ini, membaca Al-Quran, akan ada perubahan besar di dalam hati kita. Coba dilakukan. Akan ada solusi yang tiba-tiba Allah berikan kepada kita. Kapan? Ketika Anda kembali ke Al-Quran. Tadi yang pertama adalah bagaimana Anda perbaiki ibadah. Yang kedua, kembali pada Al-Quran. Ini dibuktikan Mbak ya. Jadi kalau Anda punya masalah atau ada musibah atau ada apapun, coba baca Quran. Lalu setelah itu berdoalah, meminta agar Allah memudahkan engkau menyelesaikan masalah dan musibah itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir, yang ketiga, yang menjadi solusi adalah ketika kemudian Anda memperbanyak zikir pada Allah. Hal yang paling menenangkan hati Bapak Ibu sekalian, kata Allah dalam surah Ar-Ra'd, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati-hati mereka menjadi tenang karena mengingat Allah. Berzikir, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang? 3 hal ini Bapak Ibu sekalian menjadi sumber utama hati seseorang dilapangkan oleh Allah, dadanya dilapangkan untuk bisa menerima ilmu, untuk bisa kemudian menghafalkan Al-Quran, menghadapi musibah, menghadapi masalah, dipenuhi hajat-hajat. Itu semua dibuka dada kita lewat 3 amalan ini. Perbaiki ibadahmu, perbaiki bacaan Al-Quranmu, perbanyak zikirmu kepada Allah. Maka ada doa yang sangat sederhana yang Rasulullah ajarkan pada Mu'adz bin Jabal, dan ini doa Bapak Ibu sekalian dibaca sebelum salam.
Kata Rasulullah, saking pentingnya doa ini, dipegang tangannya Mu'adz lalu dikatakan, wallahi ya Mu'adz, demi Allah wahai Mu'adz. Ya, saya biasanya menutup ceramah saya dengan mengajar sebuah doa, Pak, supaya bisa ada yang diamalkan. Dipegang tangannya dipegang tangannya Mu'adz bin Jabal, orang yang paling mengerti tentang halal dan haram di antara sahabat Rasulullah. Kata Rasulullah, yang paling mengerti tentang yang mana halal mana haram namanya Mu'adz bin Jabal. Dipegang tangannya begini, Pak, sambil ditatap Mu'adz seperti ini, lalu dikatakan, wallahi ya Mu'adz, demi Allah wahai Mu'adz, la tad'anna dubura kulli salatin, jangan pernah engkau tinggalkan membaca setiap sebelum selesai salammu, di penghujung salatmu, taqul, engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pernah kita dengar doa ini? Pernah dengar? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa bukan sembarang doa, Pak, karena yang diajar langsung oleh Rasulullah, dan kemudian yang diajar langsung itu adalah Mu'adz bin Jabal. Allahumma ya Allah, a'inni, bantu aku, ala dzikrika, untuk selalu berzikir padamu, wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatika, dan untuk selalu beribadah terbaik untuk. 3 hal: zikir, syukur, ibadah. Demikian Bapak Ibu sekalian. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca ini doa. Ada ulama yang mengatakan boleh sebelum salam, boleh setelah salam, ketika lagi berzikir baca. Tapi biasanya para ulama yang banyak mengamalkan, ya, dan ini juga salah satu yang diamalkan oleh syekh kami di Sudan, itu adalah sebelum salam. Jadi sebelum salam itu kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu biasa kita baca setelah kita selesai doa tahiyat, innaka hamidum majid. Setelah itu kita baca itu. Sebelum salam, setelah baca ini baca lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini doa yang sangat mujarab dan sangat bagus sekali untuk kita amalkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.